Halo guys, jadi ada yang nge-DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp dan dia nanya, Pak Gede kenapa uang saya cepat habis ya? Jadi itu sebenarnya saya nggak tahu apakah pertanyaannya serius atau pertanyaannya retorika, tapi entah kenapa saya pikirin gitu. Saya jadi pikirin kenapa uangnya cepat habis dan apa yang kemudian bisa kita pelajari. Apakah kemudian uang cepat habis itu salah atau enggak? Karena gini, kalau kita bicara uang, uang itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya currency ya, currency. Current itu artinya arus. Arus itu artinya bergerak terus. Nah, yang menarik adalah uang itu memang secara nature-nya, secara alaminya memang itu harus bergerak terus. Karena itulah cara kita mengukur ekonomi di satu tempat, misalnya ekonomi di satu negara di Indonesia. Gimana cara mengukur ekonomi negara Indonesia? Bagaimana kita bisa tahu ekonominya naik, ekonominya turun? Yaitu dengan cara mengukur seberapa cepat pergerakan uangnya. Kalau uangnya bergerak cepat, itu ekonominya semakin tinggi. Kalau uangnya di hold, diem, nggak jalan, ekonominya rendah. Asumsinya adalah kemudian daya belinya menurun, orang tidak mau berinvestasi, jadi dan apa namanya pokoknya ekonominya melambat karena uang ditahan. Jadi sebetulnya secara alami memang yang namanya uang itu memang harus terus bergerak. Semakin cepat pergerakan uang, itu sebetulnya semakin bagus untuk tolak ukur sebuah negara dari dilihat dari kekuatan ekonominya. Artinya kalau misalnya ada yang bilang uang saya cepat habis, artinya pergerakan uangnya sangat cepat. Nah, cuman masalahnya pergerakan uang itu ada dua kan, bergerak masuk, bergerak keluar. Nah, permasalahannya adalah kebanyakan orang pergerakan uang keluarnya lebih banyak daripada pergerakan masuknya, sehingga apa namanya kantong uangnya itu kosong, kering lama-lama. Nah, itulah permasalahannya. Nah, sekarang gini, gimana caranya? Gimana caranya supaya uang kita keluarnya cepat, tapi di saat yang sama masuknya lebih cepat lagi? Kan ini sebetulnya yang ingin kita dapatkan sebetulnya kan kondisi di mana kita bisa spend banyak tanpa khawatir karena uang masuk kita juga jauh lebih banyak lagi. Oke, jadi kalau kita bicara spending uang, itu sebenarnya ada dua. Ada dua jenis uang itu dikeluarkan. Yang pertama adalah untuk hal yang sifatnya konsumtif. Ciri-cirinya apa? Misalnya saya beli apa ya? Saya beli mainan. Nah, ini ada mainan nih. Nih, saya beli mainan. Ini misalnya harganya 10.000. Artinya, saya punya uang 10.000, saya tukar uang 10.000 menjadi mainan, di mana harga mainan ini ketika sudah sampai di rumah saya menjadi nol. Kenapa jadi nol? Karena mainan ini kalau saya mau jual lagi di harga 12.000 nggak ada yang mau beli. Karena nilainya turun. Begitu sampai di rumah saya. Dari mana saya tahunya? Ya coba aja. Misalnya Anda beli pulpen. Ketika Anda beli pulpen harganya misalnya Rp5.000 contohnya ya. Beli 5.000, coba jual lagi harga 8.000. Ada yang mau beli nggak? Kalau nggak ada yang mau beli berarti ini harganya udah nol. Jadi nilai barang ini udah nggak ada. Nah, itulah yang namanya contoh barang yang sifatnya konsumtif. Kebanyakan orang spend uang keluar untuk beli barang konsumtif. Nah, contohnya apa? Misalnya beli dompet, beli baju, beli sepatu baru buat liburan, jalan-jalan, cicil mobil, cicil motor, dan semuanya sifatnya konsumtif. Nah, itu pengeluaran yang pertama. Pengeluaran yang kedua, ingat ya, ini sama-sama pengeluaran loh. Pengeluaran pertama untuk konsumtif, pengeluaran yang kedua untuk produktif. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah barang yang kita beli nilainya meningkat dan atau ngasih kita uang terus-menerus. Contoh barang yang sama ya. Saya beli mainan ini harganya misalnya Rp10.000. Ternyata dari 10.000 ini waktu saya jual, tawarin ke orang lain ada yang mau beli 20.000. Bayang ya, saya beli 10.000, saya jual 20.000, ada yang mau beli. Ada yang mau beli. Artinya saya beli barang produktif. Untuk barang yang sama, ini bisa jadi konsumtif, bisa jadi produktif, tergantung bisa nggak kita uangkan lagi barang ini. Atau saya beli barang ini 10.000 nih, mainan ini nih, si lucu ini ya, 10.000. Lalu kemudian saya sewakan Rp1.000 per hari. Misalnya contohnya, saya sewakan Rp1.000 per hari. 1 bulan kemudian, 30 hari kemudian, si kupu-kupu lucu ini udah menghasilkan ke saya Rp30.000.
Saya beli 10.000, dia menghasilkan Rp1.000 sehari, dalam sebulan dia udah ngasih Rp30.000. Bikin saya makin kaya, ini adalah produktif. Notice ya, dimana saya beli barang ini, itu sama-sama pengeluaran loh. Saya spend uang 10.000, tapi yang satu, ini saya beli buat saya mainin sendiri, kresek buat saya mainan sendiri. Tapi yang case yang kedua, saya beli untuk saya jual lagi di harga 20.000 atau saya sewakan Rp1.000 sehari selama sebulan. Bikin saya makin kaya. Itu adalah sama-sama pengeluaran ketika saya beli. Tapi ketika bagaimana cara saya memperlakukan barang saya, itu akan menentukan apakah itu adalah pengeluaran yang produktif atau yang konsumtif. Kebanyakan orang uangnya habis buat beli yang konsumtif. Masalahnya seperti itu. Orang kaya, kenapa orang kaya makin kaya? Karena orang kaya itu jago bener beli barang yang produktif. Beli barang yang produktif menghasilkan uang, lalu kemudian uang dari barang produktifnya yang baru dibelanjakan. Contoh tadi misalnya, ini saya beli 10.000, dia menghasilkan Rp1.000 per hari. Selama sebulan, dia menghasilkan 30.000 sebulan nih. Jadi saya ada cuan 20.000. Cuan 20.000-nya lah yang kemudian baru dibelanjain. Misalnya mau beli sepatu kah, mau beli handphone kah, mau beli lipstick, skincare, mau segala macam liburan jalan-jalan. Itu bedanya orang kaya dan orang rata-rata dan orang miskin. Orang kaya sama-sama spending banyak di barang yang produktif. Orang miskin dan orang menengah spending juga, tapi spendingnya di barang yang konsumtif. Nah, kamu mau jadi yang mana? Kalau kamu mau jadi orang kaya, biasakan mulai sekarang, please ada uang, spend dulu buat yang produktif. Boleh nggak spend buat yang konsumtif? Boleh, sisa dari habis belanja yang produktif. Contoh, gajimu 5 juta. Untuk spend yang produktif 3 juta, sisa 2 juta. Nah, 2 jutanya baru yang konsumtif. Tapi kalau 2 juta konsumtif, nggak bisa jalan-jalan dong, nggak bisa beli sepatu dong, ya nggak perlu, nanti aja. Kalau passive income-nya udah banyak, mau beli sepatu puas-puasnya, setiap hari beli 10 pasang juga bisa. Tapi sekarang, 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, tahan diri dulu. Kalau udah financial free, terserah deh mau belanja apa aja, silakan. Karena pada saat udah financial free, berarti uang keluar lebih sedikit daripada uang masuk, atau uang masuk lebih cepat daripada uang keluar. Sama-sama pergerakan uangnya cepat habis tapi cepat terisi lagi. Itu dia yang dahsyat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.